Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ayu Ranti. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita akan ada percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan di kelas. Jadi kita akan ada proses supervisi kelas besok. Nah, adapun tujuan yang akan saya lakukan di supervisi ini adalah untuk mengetahui nih dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa nih kita hari ini harus ada percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih percaya diri dan lebih siap saat kita melakukan supervisi. Gitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya jawab ya Bu ya. Berdasarkan pandangan pembelajaran yang saya jelaskan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, menjawab terhadap peserta didik, dan dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oh, gitu ya. Baik Bu Ayu, berarti tujuan pembelajaran Ibu itu untuk yang pertama pengamatan gambar ya, menyimak video, serta membaca teks agar anak-anak menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Ayu, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai agar Ibu bisa melakukan observasi? Ini baik untuk area pengembangan yang saya capai adalah pertama, peserta didik dapat membedakan dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus yang kedua, mengembangkan sikap sosial emosional peserta didik, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilannya keterampilan berrealisasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di kelas. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu dapat membedakan bagaimana cara membesarkan diri, terus mengembangkan sikap sosial emosionalnya peserta didik ya Bu, agar mereka bisa lebih bertanggung jawab. Nah, tentang rancangan nih, saya ingin dengar Ibu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun metode Untuk strategi saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan peserta didiknya. Dan untuk model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tatap muka. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penulisan. ya, baik Bu Ayu. Jadi itu rencana yang akan diterapkan dalam kelas ya. Strateginya berdiferensiasi, terus model pembelajarannya tatap muka, dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penulisan. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ibu akan menggunakan media pembelajaran apa? Saya jawab ya, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa teks, video, dan gambar. Jadi dengan teks, video, dan gambar ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira Ibu kapan nih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah di Jumat besok di jam 4. Berarti besok ya Bu ya, di hari Jumat di jam pelajaran pertama. Kelas 6 ya Bu ya. Nah, jadi nanti pada hari Jumat di kelas 6 jam pembelajaran pertama, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, terus saya akan melihat nih dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu ya Bu ya. Nah, nanti setelah itu Ibu akan melakukan kegiatan observasi di dalam pembelajaran
mengadakan percakapan lagi, percakapan pasca observasi nanti yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, dari perbincangan kita kali ini nih Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Ayu, gambaran apa sih tentang media yang gambaran apa yang akan yang Ibu dapat di hari ini, gambaran untuk pembelajarannya? Baik, dengan pertanyaan yang tadi, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Baik Bu, jadi Ibu sudah ada ya gambaran tentang medianya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Ayu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan hari ini di setelah observasi ini. Dan sampai ketemu di observasi di hari Jumat ya Bu Ayu ya. Demikian percakapan kita di hari ini. Saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Ayu. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya yaitu di sesi observasi. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Sudah sarapan semua? Sudah bisa dimulai? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng yang serempak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bu Ayu mau nanya nih sebelum belajar. Apakah hari ini ada yang masih mengantuk? Siapa? Kenapa diulang lagi Azril? Ayo, kenapa? Masih dengan bermain HP ya? Tolong dirubah ya. Hari ini ada yang nggak sarapan nggak? Siapa tunjuk tangan? Coba Alda, alasannya apa? Bangun kesiangan. Itulah kenapa kita harus memanage waktu kita. Jangan diulangi lagi ya nak. Yuk dilanjutkan ya. Sebelumnya kita belajar, kita refresh dulu. Ibu Ayu kasih aba-aba, tarik nafas, hitungan 1, 2, 3. Kita tutup mata, terus buka mata ya. Siap? Hitungan 1, 2, 3. Selesai. Gimana perasaannya? Gimana? Tujuan pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adaptasi hewan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Nah, di sini ada beberapa contoh.
Nah, sekarang boleh tanya, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ayo. Menyesuaikan diri. Baik, bagus. Dapat menyesuaikan diri di lingkungan. Contohnya hewan apa? Burung kutilang. Ya, yang kedua, apakah hewan yang lanjut? Yang kedua, apakah hewan juga mengalami adaptasi? Ya. Terus yang ketiga, apakah hewan yang satu dengan hewan yang lain mengalami cara adaptasi yang sama? Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, hari ini kita mempelajari adaptasi tentang hewan. Sebaiknya sebelum lanjut, baca dulu teks. Kita baca bersama-sama di buku kalian masing-masing. Setelah itu, nanti kita lanjutkan. Oke? Nah, tadi kan kita sudah baca ya. Kira-kira ini hewan apa nih? Burung atau mimikri. Apa mimikri? Bisa berubah-ubah warnanya. Tergantung lingkungan. Ya, jadi bunglon itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya yang berada. Misalkan dia di pohon, pohonnya itu warnanya coklat, dia berubah coklat. Dia di daunnya warnanya hijau, dia berubah jadi hijau. Jadi kalau manusia berubah-ubah itu berarti dia kayak bunglon gitu. Terenggiling. Kalau terenggiling, burung. Lanjut. Apa nih? Gurita dan siput. Apa? Gurita apa cumi? Hewan cumi. Cumi itu bagaimana dia untuk melindungi dirinya? Ya, terus kalau keong masuk dalam cangkangnya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Baik ya, tadi kita sudah menonton video, kita sudah memahaminya. Nah, Bu Ayu mau simpulkan kenapa hewan bisa beradaptasi di lingkungannya dan kenapa tadi hewan bisa berubah-ubah. Hewan, misalkan hewan bunglon tadi, karena dia untuk melindungi dirinya. Dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 orang, ada yang 5 orang. Sebelum kita belajar kelompok, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana bentuk paruh burung pemakan daging dan paruh burung pemakan biji?
Apa perbedaan burung pemakan daging dan biji? Kalau pemakan daging itu paruhnya lebih panjang agar dia kuat. Kalau pemakan biji dia agak pendek. Ya, sampai situ sudah. Nah, contohnya burung apa nih? Namanya burung elang sama burung dara. Kalau burung elang pemakan daging, burung dara pemakan biji-bijian. Siapa di sini yang memelihara burung dara? Banyak ya. Ya, sebelum Bu Ayu bagikan LKPD, duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya. Nanti LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Tulis nama dan kelompoknya apa. Kerjakan dengan baik-baik dengan kerjasama. Paham ya? Nah, udah pegang semuanya LKPD-nya? Sudah ya? Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Kerjakan dengan baik sesuai dengan materi yang tadi. Tiga. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sekarang Bu Ayu mau salah satu dari kelompok untuk mempersatukan. Ya, siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya? Dari kami itu maju. Tiga. Dipimpin sama Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Adel, Tika, Gisel, Panul, Perka. Kami telah mendapatkan 4 contoh nama hewan dan analisis cara hewan melindungi diri.
1. Ular. Dengan melilit musuh atau dengan bisa ularnya. 2. Siput. Masuk ke dalam cangkang bila terdesak. 3. Landak. Duri yang tajam di tubuhnya. 4. Cumi-cumi menyemprotkan tintanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya, kelompoknya Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Yaya, Nadia, Ferdi dan Panji. Di sini saya telah menemukan beberapa hewan dan analisis cara melindungi diri. Yang pertama ada ular, dengan melilit musuh atau dengan bisa ularnya. Yang kedua ada siput, masuk ke dalam cangkang bila terdesak. Ketiga ada landak, duri yang tajam di tubuhnya. Yang keempat ada cumi-cumi, menyemprotkan tintanya. Dan yang kelima ada belalang, menyesuaikan diri dengan tempatnya. Yang keenam ada tergiling, menghubungkan badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusi kita kan sudah selesai nih. Biar tidak ngantuk, kita expliking dulu. Semuanya berdiri di samping porsinya masing-masing. Ayo berdiri semua. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Gitu dong. Tidak bisa libur. Gimana anak-anak? Masih mengantuk? Masih ngantuk? Ngantuk, Bu Ayu minta anak-anak untuk mengerjakan evaluasi di halaman 32. Buka bukunya. Ayo dibuka. Sembari mengerjakan evaluasi,
ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Baik anak-anak, evaluasi yang tadi kan sudah selesai nih. Nah, selanjutnya Ibu Ayu mau simpulkan dari pembelajaran hari ini. Tolong dengarkan baik-baik. Ayo dengarkan. Jangan ada kepala yang di meja. Dengarkan ya. Adaptasi hewan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tujuan makhluk hidup balik manusia. Hewan dan tumbuhan ternyata memiliki cara tertentu dalam mempertahankan hidupnya. Tadi sudah kita bahas, ada hewan-hewan dan macam hewan. Hewan apa saja yang masih ingat? Belalang, bunglon, terus apa lagi? Terus? Ya, itu semua hewan yang dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, menyesuaikan dirinya, dan perbedaan ciri khusus hewan disebabkan oleh perbedaan iklim dan keadaan habitatnya. Hewan juga memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri dari musuhnya. Sebagian besar hewan memanfaatkan bagian tubuhnya untuk melindungi diri. Namun, ada juga hewan yang menggunakan cara-cara khusus untuk melindungi. Dia melindungi dirinya caranya dengan cara apa tadi? Mengeluarkan tinta dari tubuhnya supaya tidak terlihat dari hewan lain. Gitu ya. Paham ya? Nah, tadi kan sudah Bu Ayu simpulkan, sudah Bu Ayu jelaskan sedemikian rupa. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Masukkan buku kalian dalam tas, rapihkan. Ya, sudah rapi. Duduk dengan rapi, tolong dengarkan sedikit motivasi dari Bu Ayu. Jangan dilupakan. Hari ini kita belajar tentang adaptasi hewan. Kita juga bisa adaptasi di lingkungan. Manusia juga harus bisa beradaptasi. Nanti pulang sekolah di rumah, jangan lupa belajar. Kalau tidak tahu, tanya dengan orang tua atau temannya. Sekarang di zaman berhubung waktunya sudah habis, kita tutup dengan berdoa bersama. Ayo ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, saya Ratna Triana, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya dari SD Negeri 2 Pemiraya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ayu Witanti dan pendamping praktis saya Ibu Sri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, kabarnya. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi. Jadi di mana percakapan ini saya akan
memberikan pertanyaan kepada Ibu Ayu tentang jalannya supervisi yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana sih perasaan Ibu Ayu terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan? Baik, saya seperti itu perasaannya ketika observasi karena kan belum terbiasa ya Bu, awal mungkin nanti dengan waktu akan menjadi Alhamdulillah Ibu Ayu sudah berjalan dengan baik. Saya mau bertanya kembali nih, bisa diceritakan area apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah nih, tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, area penggunanya. saya lakukan di ibu yang ada jadwal analisis secara duduk menyesuaikan duduk terus yang kedua menggunakan sikap sosial emosional di kelas, terus ada keterampilan berelasi dan urusan dan harapannya saya membuat perangkat pembelajaran. Jadi pembelajarannya sudah menyenangkan ya Bu di kelas, terus sudah inovatif dengan berbagai teorinya, terus sudah berkomunikasi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Ayu, menurut Ibu Ayu area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu Ayu? Jadi masih ada ya Bu yang kurang sedikit ya. Nah, pada kekurangannya itu menurut Bu Ayu kendala-kendala yang Ibu jelaskan tadi ada lagi nggak kendala yang lain yang Ibu alami? Mungkin tidak dia saya beberapa siswa yang kurang aktif mungkin di rumah mereka jam terus dia itu dalam video di sekolah mereka kurang semangat dan Depan mereka. Cara Ibu untuk agar murid-murid tersebut lebih aktif gimana Bu? saya biasanya kalau ada yang aktif itu saya melakukan persepsi berupaya memberikan informasi awal dengan mengenai teman-temannya. Jadi agar anak-anak lebih termotivasi dalam belajar, kegiatan persepsinya dikaitkan dengan pembelajaran yang berlangsung. Terus pada pembelajarannya lebih inovatif lagi ya Bu ya. Semoga nanti rencana ke depannya nih Bu Ayu bisa menerapkan rencana yang Ibu rencanakan. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan yang terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas yang kurangnya tadi akan secepatnya dalam waktu ini sih supaya baik dan baik baik Bu Ayu, tadi berbagai pertanyaan yang sudah saya ajukan, mudah-mudahan rencana yang Bu Ayu rencanakan bisa terlaksana di kelas Bu Ayu dari awal ya. Ada pertanyaan dari Bu Ayu? Terima kasih Bu Ratna dan Bu Ayu yang hari ini sudah melakukan pembelajaran ya. Ini kaitannya dengan fase terakhir yaitu pasca observasi. Yang sudah saya lihat adalah nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ayu sudah terus, begitu juga apa yang kemudian dari Bu Ratna yang yang sampai dengan akhir kegiatan ini. Tapi berharap tidak hanya Bu Ayu saja, tapi bisa dilakukan ke teman-teman. Yang jelas aktivitas diferensiasi dan PSE apa dan itu semuanya kan bergantung pada siswa. Nah, harapan saya sih sudah diterapkan di SD Holongan ini. Jadi semuanya sudah diferensiasi sehingga semua kegiatan yang ibu dilakukan itu
ya. Itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bu Umi. Baik, untuk rangkaian observasi yang pasca sudah kegiatannya sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Umi yang sudah berbagi dan kepada Bu Ayu. Terima kasih banyak. Ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.